Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Prayuda dengan NIM 41122079. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar dua aspek hukum dalam pembangunan, yaitu dengan mempresentasikan PPT yang saya buat yang berjudul Manajemen Klaim Proyek. Definisi konstruksi. Manajemen klaim proyek adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mendokumentasikan, dan menyelesaikan klaim yang timbul selama pelaksanaan suatu proyek. Klaim dalam proyek biasanya merupakan permintaan formal dari salah satu pihak yang terlibat, misalnya kontraktor, pemilik proyek, atau konsultan, terhadap pihak lain untuk kompensasi tambahan, baik dalam bentuk waktu, biaya, atau perubahan lainnya akibat peristiwa atau kondisi tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Klaim adalah permintaan tambahan kompensasi waktu, biaya, atau bentuk lain dari pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi. Klaim tidak otomatis diterima dan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Identifikasi masalah. Identifikasi klaim, mengidentifikasi potensi klaim yang muncul akibat penyimpangan dari kondisi awal kontrak seperti perubahan desain, keterlambatan, atau kondisi tak terduga. Faktor utamanya ada ketidakpastian proyek, perubahan kondisi lapangan, dokumen kontrak yang tidak jelas atau tidak lengkap, dan perilaku oportunistik pihak terkait. Klasifikasi klaim SAHAP 1996 yaitu teknis, perubahan desain, kesalahan teknis, lalu ada administrasi, kurang koordinasi, lalu ada hukum, perbedaan interpretasi kontrak, lalu ada kombinasi. Kemudian evaluasi klaim, menilai dampak klaim terhadap biaya, waktu, dan ruang lingkup proyek, serta memastikan dasar klaim sesuai dengan kontrak. Pembagian, di sini ada jenis klaim, klaim dapat terkait dengan perubahan pekerjaan, keterlambatan, atau masalah teknis yang mempengaruhi kelancaran proyek. Lalu dokumentasi klaim, merekam semua bukti pendukung termasuk laporan harian, korespondensi, gambar teknik, dan data lain yang relevan. Lalu ada negosiasi dan penyelesaian, melibatkan komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyebab klaim dapat timbul akibat ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek, masalah teknis, administrasi, atau perubahan dalam kontrak yang mempengaruhi biaya dan waktu proyek. Pencegahan klaim, melakukan tindakan preventif dengan merumuskan kontrak yang jelas, manajemen risiko yang efektif, dan pemantauan proyek secara ketat. Lalu ada tujuan manajemen klaim proyek. Yang satu, meminimalkan dampak negatif, mengurangi risiko keterlambatan, pembengkakan biaya, dan konflik antar pihak. Yang kedua ada memastikan kepatuhan terhadap kontrak, mengelola klaim sesuai dengan ketentuan hukum dan kontrak yang disepakati. Yang ketiga, menjaga hubungan baik, mengelola klaim secara profesional untuk mempertahankan hubungan kerja yang harmonis. Di sini ada pendekatan manajemen klaim. Ada langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi dini potensi klaim melalui pemantauan risiko. Yang kedua, dokumentasi lengkap dan terorganisasi, laporan harian, foto, video. Yang ketiga, negosiasi untuk penyelesaian damai. Lalu ada strategi pencegahan. Yang pertama, penyusunan kontrak yang detail. Yang kedua, menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat dilakukan melalui pendekatan negosiasi, mediasi, atau bahkan arbitrase jika kesepakatan tidak tercapai. Lalu ada arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa arbiter berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Proses ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk tunduk pada keputusan yang diambil oleh arbiter yang telah dipilih atau ditunjuk. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, final and binding. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa
perdata di luar pengadilan yang berdasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak yang bersengketa sebelum atau sesudah sengketa terjadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Keunggulan arbitrase, yaitu proses lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengadilan, lalu biaya lebih rendah dan lebih fleksibel dalam hal pemilihan arbiter yang ahli dalam bidangnya, lalu keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat tanpa opsi banding, memastikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dan terakhir, persidangan dilakukan secara tertutup untuk melindungi informasi sensitif. Prosedur arbitrase, pihak yang bersengketa memilih lembaga arbitrase, misalnya BANI, atau arbitrase ad hoc sesuai dengan klausul yang tercantum dalam kontrak. Jenis-jenis dan prosedur arbitrase. Jenisnya ada ad hoc, dibentuk untuk kasus tertentu tanpa menggunakan lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disebut BANI. Prosedur: 1. Pemilihan arbiter oleh kedua pihak. 2. Penyelenggaraan sidang arbitrase. 3. Keputusan arbiter yang bersifat final. Klausula arbitrase. Sebelum sengketa timbul, kontrak harus mencantumkan klausul arbitrase yang mencakup ruang lingkup sengketa, lembaga arbitrase, serta aturan dan prosedur yang digunakan. Perbandingan arbitrase dan pengadilan. Dari aspek arbitrase pengadilan, dalam waktu perbandingannya lebih cepat 6-12 bulan. Kalau di pengadilan lama, lebih 5 tahun jika banding. Kerahasiaan arbitrase lebih tertutup, kalau pengadilan terbuka untuk publik. Biaya arbitrase relatif lebih efisien, kalau di pengadilan lebih tinggi biaya panjang. Finalitas putusan, arbitrase final dan mengikat, kalau pengadilan dapat diajukan banding. Etika dan kompetensi engineer. Etika profesional. Etika adalah prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku profesional dalam menyelesaikan tugas-tugas teknik. Etika melibatkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar profesional. Engineer harus memastikan bahwa tindakannya melindungi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan stakeholder proyek. Engineer harus menggunakan standar etika yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya, seperti memastikan keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan proyek, serta menghindari konflik kepentingan. Prinsip etika engineer. Ada integritas, bersikap jujur, dan adil dalam semua aspek pekerjaan teknik. Lalu ada keselamatan publik, memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap keputusan. Lalu ada tanggung jawab profesional, memenuhi kewajiban kontraktual dan hukum dengan standar tertinggi. Pelanggaran etika engineer, yaitu memberikan atau menerima gratifikasi ilegal, menyembunyikan informasi penting terkait proyek, mengabaikan standar keselamatan atau spesifikasi teknis. Kompetensi engineer. Kompetensi mengacu pada kombinasi keterampilan teknis, pengetahuan, dan kemampuan manajerial yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan teknik secara efektif dan efisien. Kompetensi ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga keterampilan interpersonal dan kepatuhan terhadap standar hukum. Engineer harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidangnya, termasuk pemahaman teknis, manajerial, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Kompetensi ini mencakup keahlian dalam memecahkan masalah teknis serta kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif. Komponen kompetensi engineer. 1. Keahlian teknis, perencanaan dan analisis teknik, pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi dan standar, pengendalian kualitas, dan manajemen risiko. Kedua, ada keterampilan manajerial, mengelola tim multidisiplin, membuat keputusan dalam situasi kompleks atau darurat, komunikasi efektif dengan stakeholder. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, memahami dan menerapkan hukum serta standar keselamatan yang berlaku, menyusun dokumen teknis sesuai aturan yang berlaku.
Pentingnya kompetensi. Kompetensi memastikan engineer dapat memenuhi tanggung jawabnya secara profesional dan menjaga kepercayaan stakeholder terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tanggung jawab profesional. Engineer bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar industri dan peraturan yang berlaku, serta untuk memberi saran yang tepat kepada klien atau pihak terkait. Pengembangan profesional. Engineer harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengalaman praktis untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan standar industri. Profesionalisme dalam konstruksi. Tanggung jawab profesional adalah perilaku, sikap, dan keterampilan yang mencerminkan komitmen seorang engineer terhadap kualitas, integritas, dan standar tinggi dalam pekerjaan. Profesionalisme merupakan gabungan antara etika dan kompetensi yang diterapkan secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari. Profesionalisme di bidang konstruksi mengharuskan para engineer untuk menjaga kualitas pekerjaan, berkomitmen terhadap tenggat waktu, dan memberikan hasil yang sesuai dengan perjanjian. Ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai anggaran, memastikan hasil kerja berkualitas tinggi. Lalu ada komitmen terhadap keunggulan, selalu selalu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan atau pendidikan. Lalu ada adaptabilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, regulasi, dan kondisi lapangan. Terakhir ada kerja tim, membangun kolaborasi yang harmonis dengan semua pihak terkait. Indikator sikap pengelolaan sengketa. Indikator profesionalisme, kinerja konsisten sesuai standar industri, penyelesaian proyek tepat waktu dan sesuai anggaran, kepatuhan terhadap prinsip etika dan kompetensi. Sikap profesional termasuk berintegritas tinggi, bekerja dengan efisien, dan menjaga hubungan kerja yang harmonis antar pihak terkait, klien, kontraktor, dan pihak ketiga. Pengelolaan sengketa. Profesionalisme juga mencakup kemampuan untuk mengelola sengketa dengan cara yang adil dan bijaksana, baik melalui negosiasi atau arbitrase, tanpa merusak hubungan jangka panjang dengan klien. Lalu kesimpulannya, manajemen klaim proyek adalah bagian krusial dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek konstruksi. Dengan penanganan yang tepat, sengketa dapat dihindari atau diselesaikan dengan cara yang efisien. Arbitrase menawarkan keuntungan signifikan dibandingkan dengan pengadilan dalam hal waktu dan biaya, dan sangat penting untuk diatur dalam kontrak. Engineer harus selalu menjaga etika dan meningkatkan kompetensi untuk mendukung profesionalisme di industri konstruksi, serta mampu mengelola masalah yang timbul dengan cara yang konstruktif dan solutif. Etika menjaga integritas dan kepercayaan dalam profesi teknik. Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara efektif. Profesionalisme adalah refleksi dari kombinasi etika dan kompetensi yang diterapkan secara konsisten dalam pekerjaan seorang engineer. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.